Pak Manto, Iya, Kak Revan. Izin off cam Kak. Ngajar. Boten apa rewel bar imunisasi. Wow, mau ambil ngomong toh. Ya, oke. Nggih. Masa Deva PPG toh, Bu. Iya. Kemarin cari syarat-syarat. Sampai lupa ikut yang kemarin itu. Nek Mas Sopo itu satu nih, Mas Wahyu. Belum. Masih baru banget kok itu kayaknya. Oh. Sing sekot Cilacap itu, Bu. Iya, betul. Masa Deva jamnya untuk berapa? Pokoknya orang genep kayak Pirowi. Tapi semangat dia. Halo, Depra di mana dirimu? Terus gabung toh? Durung gabung kok. Kayak belanja ya air betul. Ngekos berarti yang Cilacap ya, Bu? Iya. Neng Kerapiak situ. Oh. Kerapiak Klaten. Iya. Cuman 45 menit loh ini. Cepet nanti. Nggak tahu komunikasi sama Bu Endang loh, Bu? Enggak, Lanjutan anak mawon. Hah? Bu Endang juga ikut sak kelas karo Pak Ari. Oh gitu. Terus. Padahal omahku cedak loh sih Mbak Endang. Podo manis renggone. Ora, aku kan Prambanan, candi aku Bogem. Oh, iya. Terus aku ngalor 12 lurus ana wis tekan Mbak Endang. Buaka ya sibuk. Bakar terus saya. Jenengan kok Enggak. Aku Buaka kesiswaan loh, ya. Enggak, aku udah enggak. Wis enggak toh? Enggak. Enak. Sik nom-nom mekeh, Mas. Tapi yang neng OSIS sih. Gayan tok wae. Bang Bloya Melayu tuh nek karo bocah biasa guru olahraga. Praktis di kongkon rono rene. Pagi Kak Asri. Ya, tadi Kak. Maaf, ini baru mendampingi lomba Festival Tunas Bahasa Ibu di SD Maria Assumpta. Oh, di Klaten ya. Ye. Enggak jadi 45 menit ini. Yo nanti materinya di padat-padat ke 45 menit rampung pokoknya. Donen itu lali ya. Oh, ayo. Selamat pagi Kak Ari. Ki aku golek masjid iki mau. Pagi Kak Jeminu. Pagi Kak Wanto, telat nembe saking puskesmas. Ini nanti nah komplit ini sekali-kali Kak Jeminu mimpin es breaking nih. Masuk Nanti aja kalau tatap masuk muka. kelasnya ada trainer, ada instruktur outbound loh. Tahap belajar Pak.
Saya baru berapa bulan gabung, belum ada 5 bulan. Oh, 5 bulan ya wis lama. Ya kalau awalnya kan basicnya kan ngisi majelis taklim dulu. Terus kenal sama Kak Hanan CS itu kok seru ikut outbound, terus ya, ikut trainer. Jadi waktu pemanasan gitu nggak harus capek-capek. Jadi dibuat sistem permainan anak bisa seneng dan gerak gitu. Ya Jadi betul. literasinya banyak permainannya. Jadi botol bisa jadi mainan, apa bisa jadi mainan. Jadi anak itu seneng geraknya, nggak monoton. Kalau dipimpin di depan 1, 2, 3 itu banyak yang apa ya, nggak Iya. mau. Oke, nanti kita manfaatkan bisa berbagi di kelas kita nanti Kak Jeminu. Siap. Karena penting juga pemanasan dengan pendekatan permainan. Anak-anak biar lebih antusias. Kalau Pagi, diterapkan di kelas SMA kayaknya seru. Oke. Lagi nyanyi-nyanyi. Ini sudah 50%. Kak Depra sibuk apa ini? Ada kesulitan terkait dengan tugas kakak-kakak? Ini kelas kita jadi kebiasaan dadak 15 menit nunggunya. Berasa kayak pembelajaran PJOK ngajar di sekolah. Nunggu 15 menit dulu ganti. Siap-siap dulu. Padahal ngajari disiplin getak-getak ya Pak. Iya. Ternyata roller itu enak, Iya. Apa? nyaman. Kalau dikaitkan dengan refleksi, ya nanti kalau Sangat terkait. kalau sebenarnya kakak-kakak ini mau berbagi, dibuat ini momen atau TKG ini ya, apalagi di tatap maya ini dibuat santai gitu, banyak sharing itu jadi lebih enak. Kalau apa itu terlalu formal, saya menyampaikan materi kemudian diminta menjawab, itu kayaknya kaku. Kok kayaknya lebih enak sharing nggak apa-apa. Kemudian nanti materi itu langsung kita kaitkan, seperti itu kayaknya lebih enak. Ini sudah pertemuan ke-5, harusnya wis mulai terbiasa. Oke, kita mulai saja nggih. Udah 11 menit. Ya lumayan maju 4 menit. Karena waktunya sangat pendek. Bisa nggih kita mulai saja? Siap Kak, bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Mohon maaf di sela-sela mungkin yang mengajar di jenjang SMA, SMK libur harus meluangkan waktunya untuk mengikuti tatap maya pagi hari ini, termasuk saya ini juga harus pandai-pandai mengatur waktu.
Untuk pertemuan hari ini nanti hanya 1 JP atau 1 jam pelajaran di jadwal 10 sampai 10.45. Nanti kalau bisa ya 10.45 ya selesai. Ya molor-molor 5 menit lah. Atau maksimal 15 menit seperti mulainya. Mengingatkan kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar, dan memberi saran saja kepada kakak-kakak ketika pembelajaran juga kakak-kakak selalu di sekolah ketika mengajar juga selalu mengingatkan kesepakatan bersama atau keyakinan kelas, atau kalau dalam dulu ya kesepakatan belajar. Kemudian tujuan lebih luas mengingatkan juga PJOK adalah memfasilitasi peserta didik sehingga pembelajaran lebih efektif, bermakna, menyenangkan, dan yang jelas adalah reflektif. Kemudian untuk modul kali ini nanti adalah kita akan melakukan refleksi materi refleksi, tetapi nanti akan saya sampaikan juga materi refleksi, kemudian berdiferensiasi, dan aset. Oke. Masih ingat kakak-kakak materi yang sudah kita pelajari modul 1.1 kemarin apa kita mempelajari apa? Masih ingat materi 1.1? Framework dan refleksi ya. Kemudian materi 1.2 materi 1.2 nopo kakak-kakak masih ingat? Paradigma bukan, Kak? Nggih. Orientasi, paradigma, kemudian dan aset ya. Kemarin berbasis aset. Kemudian untuk modul 1.3 mempelajari tentang apa kemarin? Masih ingat materi 3, 1.3 Apa ya? baru saja? Refleksi bukan? Refleksi 1.1. Baru kemarin hari Kamis, Rabu atau Kamis kemarin? Kamis. Pun lupa. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau SCL atau Student Center Learning, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Untuk agenda hari ini, tadi sudah saya sampaikan adalah melakukan analisis tulisan refleksi. Nah, kita nanti akan melakukan refleksi dengan menggunakan Jamboard seperti biasa. Biar terbiasa. Kemarin terakhir Jamboard juga belum maksimal, kakak-kakak belum bisa menuangkan tulisannya pada Jamboard semua. Ini harapannya refleksi hari ini kita bisa menuangkan Jamboard tentang tulisan refleksi secara maksimal ya. Nanti kalau nggak salah ada 6 pertanyaan terkait dengan refleksi. Monggo nanti bisa dituangkan di Jamboard. Untuk Jamboardnya akan saya kirim di kolom chat dan kolom WA Group biar sebagai cadangan, biar memudahkan mencari.
Monggo bisa dibuka di kolom chat. Kalau sudah bisa, monggo langsung masuk, langsung diketik sesuai pertanyaan 1 sampai 6. Karena agenda hari ini tunggal, yaitu refleksi. Jangan lupa dikasih nama, nggih. Ini ada yang sudah menulis 1. Saya biasanya menulis refleksi setelah setiap sesi pembelajaran untuk Aku lupa Oh, nama. ya. Oke, Bu Christine. Materi yang baru saja dipelajari. Oke, berarti Pak Kris sudah mulai melakukan refleksi terutama di akhir. Kalau sudah, bisa di slide selanjutnya. Yang belum, bisa menulis di kolom Jamboard. Mengingatkan saja, dibuka di kotak teks, kemudian di sticky note. Kak Ari Saibani, masih seperti biasanya, penulisan refleksi di sesi akhir. Pembelajaran yang ditulis biasanya berupa materi, kesan dan pesan, dan sampaian apa yang dipelajari. Terima kasih Kak Ari. Ya, harapannya kakak-kakak dalam menulis refleksi bisa menggunakan framework kemarin, ada 2, Boston dan Gibb. Kemudian dengan model-model refleksi, silahkan bisa dipilih yang paling mudah. Refleksi menurut kakak-kakak semuanya. Saya kira kalau framework Gibb itu juga mudah, tetapi kalau mau lebih detail, lebih lengkap ya bisa explore yang lain.
Atau kita bisa bertanya ke peserta didik, misalnya sebelum mempelajari materi itu yang diketahui tentang materi tersebut apa, kemudian saat sudah mempelajari apa, kemudian terakhir setelah mempelajari apa. Itu juga bisa saja. Maaf kawan toh. Siap, gimana Kak Adeva? Maaf Kak, ini di pesannya hilang ya linknya, bisa dikirim lagi mboten? Boleh saya kirim di WA juga saya kirim Kak. Atau saya Oh kirim ya, lagi juga nggak apa-apa. oke, terima kasih. Oke. Di pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi. Ini Kak Kristina sudah. Kadang-kadang saya merasa tidak percaya diri tentang apakah refleksi saya sudah benar. Saya juga merasa lega setelah mengekspresikan bersama anak-anak. Oke, mantap Kak Kristina. Jadi ini bentuk umpan balik juga dengan peserta didik ketika kita melakukan refleksi. Kak Kristina bisa langsung jawab di slide ketiga kalau sudah, monggo. Wah, ini semangat ini Kak Kristina. Hal yang baik menulis refleksi semoga bisa teratur atau konsisten. Oke. Betul sekali. Kakak-kakak harapannya setelah kakak-kakak mempelajari refleksi di PKG PJOK ini, kakak-kakak bisa mengimplementasikan dan terus konsisten melakukan refleksi, tidak hanya di pembelajaran PJOK, tetapi di juga kegiatan lain yang bersifat individu sebagai guru mapel maupun mungkin tim ketika berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya. Kak Ari, di pertanyaan kedua, bagaimana perasaannya? Ketika penulisan refleksi, perasaan yang muncul adalah senang karena ide-ide baru bisa disampaikan untuk timbal balik untuk pembelajaran yang lebih baik. Oke, setelah ditemui kekurangannya, Kak Ari bisa membuat menggunakan metode maupun strategi-strategi barunya dalam pembelajaran ke depan sehingga pembelajaran lebih bermakna, menarik, dan reflektif nggih Kak Ari. Tantangannya masih suka
teori yang benar. Nggih, terkadang kita hanya coret-coret saja nggih, Kak. Karena belum menjadi kebiasaan. Nanti ketika dilakukan berulang akan menjadi habit atau kebiasaan positif yang akan berdampak positif bagi pembelajaran PJOK. Kita coba jawab ya, Kak. Oh, boleh Kak Sri mau open mic saja nggih kalau Ya. nggih, Kak, untuk Kak Sri bisa langsung open mic saja. Ya. Untuk refleksi dilaksanakan refleksi untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi sehingga proses pembelajaran bermakna bagi peserta didik. Gitu aja, Kak. Oh, nggih. Ini untuk pertanyaan yang pertama tadi, Kak. Pertama nggih, monggo. Ya. Nggih. Biasanya Kak Sri menulis refleksi mboten ini atau sebelum mengikuti PKG? Belum, Kak. Belum. Karena nggih. kan iya, karena kan guru lamai biasanya belum pernah. Oh, nggih. Nanti Ada bisa memakai notebook nggih, Bu. Apa maksudnya nggih buku tulis atau apa bisa ditulis manual. Biasanya guru-guru senior itu malah lebih telaten ya dengan menggunakan Iya. manual. Bukan berarti Iya. yang digital itu semuanya bagus, tetapi manual itu juga terkadang masih diperlukan ya Kak nggih. Iya. Ya Kak, ya Kak. Nggih. Ya. Monggo mungkin di pertanyaan kedua atau keberapa ya. bisa Coba ya, Kak. perasaannya Kak Sri itu. Ya. Kak Ari, di pertanyaan ketiga, setidaknya ada wadah untuk menyampaikan gagasan, tantangannya yang terbesar adalah niat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan refleksi. Tantangannya juga sebagai guru PJOK memang belum terbiasa nggih Kak terkait dengan administrasi apalagi melakukan refleksi ini. Harapannya di paradigma baru sebagai guru PJOK dan tergabung di PKG PJOK itu kita nanti menjadi guru PJOK yang ya sama dengan guru mapel lain, tidak hanya terbiasa mengajar di lapangan, juga fleksibel atau cepat beradaptasi ketika kita harus menggunakan administrasi,
kemudian melakukan pelatihan. Jadi seorang guru sekarang memang dituntut multitasking, ya. Tidak hanya mengajar tetapi juga terlibat kegiatan-kegiatan yang lain tanpa mengorbankan hak-hak peserta didik. Memang segala sesuatu, segala kegiatan tujuannya memang adalah berpusat pada peserta didik. Itu guys, Kak Ari. Di pertanyaan keempat, Kak Kristina, menulis poinnya saja, tidak pada rubrik yang sudah tersedia, tapi di lembar campur daftar hadir. Oke, nah, harapannya nanti bisa membuat, mungkin tidak butuh waktu lama sebenarnya kita buat itu, dan nanti kita bisa gandakan dan kita selalu bawa ketika kita mengajar nih, terkait dengan refleksi. Hanya kakak-kakak belum terbiasa saja. Kak Ari masih perlu memperhatikan teori yang ada biar sesuai dengan apa yang diharapkan. Banyak masukan dan saran untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, betul sekali. Monggo bisa dimanfaatkan macam-macam refleksi yang sudah kita pelajari kemarin, sehingga ketika kita membuat refleksi itu lebih mudah. Apalagi di jenjang SMP, SMA, SMK, refleksi saya kira tidak hanya pembelajaran PJOK, di segala pembelajaran kita bisa menggunakannya. Apalagi di kegiatan P5 itu juga perlu kebiasaan-kebiasaan seperti refleksi. Peserta lain kalau mau open mic mungkin menjawab di salah satu atau salah dua pertanyaan, monggo dipersilahkan bisa open mic. Monggo ada yang mau open mic terkait dengan refleksi, analisis tulisan refleksi berikut ini. Mungkin Kak Wahyu ini belum pernah terdengar suaranya ini. Sekalian mungkin bisa kenalan Kak Wahyu. Monggo Kak Wahyu. Nggih, Pak. Pripun Pak Wanto?
Monggo bisa open mic terkait dengan refleksi, mungkin ada yang perlu disampaikan atau mungkin bisa menjawab bisa memilih beberapa pertanyaan yang mungkin urgent terkait dengan refleksi ini, Kak Wahyu. Monggo. Gimana nggih Pak Wanto? Saya pakai HP niki. Oh, nggak bisa. Nggih, ndak ada ininya. Kemarin nebeng Bu Kris di sekolah. Oh, tapi ke depan terkait dengan tatap maya nggak ada kendala atau Kak? Misalkan ya sebaiknya pakai laptop atau PC komputer biar enak. Nggih, tapi ini kebetulan saya kayaknya sampai sebulan ini masih pakai ini Pak, pakai HP terus. Paling nanti pas berada di sekolah sama Pak Ade, Nengga sama Bu Kris nanti bareng gitu. Oh, nggih. Jadi Tapi kalau ada pertanyaan di Jamboard atau di presentasi gitu bisa ikut nyimak. nggih. Cuma Tapi akunnya nggih, Kak, ini tetap gimana? masuk nggih. Maksudnya meskipun bersama tetap masuk sendiri-sendiri nggih. Lah nggih, saya Iya. tetap masuk ini pakai HP. Oh iya. Tapi nanti nyimaknya pakai laptopnya Bu Kris. Oh, nggih. Nggih, Heeh. monggo menyesuaikan Nggih. saja. Yang penting pembelajaran bisa mengikuti esensi-esensi yang disampaikan bisa masuk. Itu aja, monggo fleksibel saja. Nggih, insyaallah mengikuti terus nih, Pak. Nggih, siap Kak Wahyu. Yang muda harus semangat, harus mosok kalah sama Kak Christine. Senior. Hihihi. Ora kalah Pak, gede awake. Senior tetapi sekarang jarang bisa berduet bersama. Oh, Kak Christine sampai pertanyaan ke-6 saja sudah sama Kak Ari ini. Ya, luar biasa semangatnya. Ternyata malah semangat pas hari libur Kak Christine Zoom-nya. Soalnya sepi, tinggal. Saya di sekolah yo cari ruangan yang kosong biar tidak terganggu. Ya, apa yang bisa lakukan memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya. Oke, memang kita harus dengan rekan sejawat MGMPS sekolah terutama kita memang harus berkolaborasi. Dan jangan menjadi tabu juga ketika ternyata itu mengajar lebih dari satu guru bisa saja. Mungkin kita meminta bantuan rekan sejawat kita, ketika longgar mengajar atau membantu mengajar itu sebenarnya biasa saja. Karena ternyata di rapot pendidikan itu muncul ternyata pertanyaan seperti itu, terutama di anak. Apakah pernah diajar lebih dari satu guru di kelas itu ternyata muncul. Jadi ini budaya kolaborasi dengan rekan sejawat itu sudah hal yang biasa dan ternyata juga penting juga. Kalau di Gantiwarno, SMK Gantiwarno gimana Kak Christine? Ya kayak gitulah. Bisa saling. ya, saling. Apalagi saya tambah satu guru itu kan lumayan. Ya, satu lapangan kecil untuk bertiga ya. Wah. Punya indoor nggih? Ada sih. Ada jam siangnya enggak, Kak? Ada. Oh, jam 2. Ketika jam siang itu benar-benar harus berbasis aset ya. Harus memanfaatkan
sarana prasarana yang ada maupun modal-modal yang ada kemarin. Jangan sampai kita sebagai guru PJOK di paradigma baru ini berbasis kekurangan sehingga menelantarkan anak, atau kembali ke paradigma lama, ya lagi-lagi dengan bola, dengan ya pelajaran-pelajaran PJOK yang tidak berpusat pada peserta didik, itu menjadi ilmu kita di PKG PJOK ini, nggih. Nggih. Saya kira sudah banyak yang bisa didapat terkait dengan refleksi ini. Ini kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ternyata kita sudah masuk sesi akhir. Ternyata kita tersadar bahwa pentingnya memahami refleksi dan hubungannya dengan keterpihakan pada murid. Kemudian kita bisa mengimplementasikan menulis refleksi ini menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Tapi monggo kakak-kakak semua sesuai dengan kenyamanan dan kepentingannya masing-masing bisa menggunakan refleksi yang mana. Kemudian di pembelajaran PJOK ini kita menjadi seorang guru PJOK paradigma baru, yaitu melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bermakna dan menarik. Mungkin nanti ketika luring kita juga bisa saling sharing terkait dengan pembelajaran PJOK, pengalaman di sekolahnya masing-masing maupun di jenjangnya masing-masing, sehingga kita bisa memperkaya khasanah ilmu sebagai guru PJOK kita. Saya kira sepakat nggih kakak-kakak semua. Oke. Mengingatkan untuk tugas terakhir, sebenarnya paling lambat adalah tadi malam, yaitu refleksi pembelajaran berdiferensiasi. Ketika ada tugas refleksi, kakak-kakak tidak harus terpaku oleh pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS itu hanya membantu kita untuk membuat refleksi. Gambaran lebih mudahnya tugas refleksi itu ya kita membuat refleksi menggunakan model-model refleksi kemarin. Ada 4F, ada deal, ada segitiga refleksi. Itu kemudian dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan. Gitu, terkait dengan refleksi. Karena di setiap akhir modul itu pasti ada refleksi. Sehingga ya idealnya membuat refleksi seperti itu. Kemarin saya baca itu kebanyakan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, tapi juga nggak apa-apa, itu saya anggap sudah sebuah usaha yang harus dihargai dan sudah saya nilai juga. Monggo kakak-kakak yang belum mengumpulkan tugas terkait refleksi bisa mengunggahnya. Ini saya terlambat itu ya tetap saya nilai maksimal. Selama kakak-kakak ada usaha itu sudah saya nilai maksimal. Beda dengan kami dulu, terlambat ya kita di list, selalu di list. Telat ya telat. Bahkan di blok merah. Nah, itu menjadi pengalaman kami. Saya kira di diseminasi ini lebih fleksibel. Harapannya kakak juga fleksibel, tetapi juga dalam mengikuti bisa maksimal sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan juga maksimal.
Kemudian mengingatkan nanti di modul 2.1 itu kakak harus membuat video pembelajaran selama 30 menit dari awal sampai akhir. Materinya bebas, monggo. Jadi yang mungkin biasanya 2 JP atau 3 JP dalam pembelajaran itu dipadatkan dalam 30 menit tanpa harus mengedit. Monggo bisa disesuaikan. Dan video itu nanti akan sebagai bahan untuk selain diunggah, sebagai bahan nanti ketika luring ya kakak-kakak untuk analisis efektivitas jam, waktu tunggu dan sebagainya. Sehingga monggo kakak-kakak bisa membuat pembelajaran sesuai dengan materi yang dipilih dan selama 30 menit. Terima kasih nggih kakak-kakak untuk hari ini. Kemudian mengingatkan nggih sekitar tanggal 7 Oktober itu ada kegiatan luring selama 1 minggu dan itu kayaknya full 1 hari. Monggo bisa ada kegiatan praktek juga nanti monggo kakak-kakak bisa dengan ketua maupun pesertanya Kak Aji bisa komunikasi apakah kita perlu membuat jersey kelas. Nah, seperti karena saya dengar di kelas-kelas lain juga sudah mulai membuat jersey yang akan dipergunakan di luring nanti. Meskipun nanti juga luring dari BBGB juga nanti dapat kaos. Perlu Pak, perlu buat Pak. Nggih, monggo nanti bisa dirembuk dengan peserta-peserta lain. Kak Aji bisa memandunya, monggo nggih Kak Aji. Kak Aji baru jagong, mungkin nanti bisa setelah ini bisa saling peserta lain bisa saling japri, bisa saling komunikasi atau ada grup lainnya monggo bisa komunikasi. Itu nggih, ada pertanyaan terkait dengan PKG PJOK maupun kegiatan luring? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi hari Selasa, nggih. Ini agak panjang waktunya 3 JP. Nanti kita buat pilihan lagi aja, nggih, di grup nanti akan saya buatkan. Mungkin di hari Senin akan saya buatkan. Gitu nggih kakak-kakak untuk sesi terakhir. Seperti biasa, monggo Kak Revan. Kak Revan. Monggo bisa semua bisa open kamera, bisa open kamera. Sesi terakhir adalah foto bersama. Kak Revan, apakah bisa? Putrane rewel mau Pak. Oh ya, mungkin saya bantu saja. Udah. Oke, kita mulai saja. 1, 2, 3. Oh, ini Kak Ari malah merem ya. Coba kelas 4. Gimana Pak? Oke, udah. Langsung saya kirim di grup. Oke. Terima kasih kakak-kakak untuk hari ini. Mohon maaf sini kita play. Oke, sampai ketemu di hari Selasa lagi. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cung izin live nggih, ini kebetulan mendampingi anak-anak lomba voli di Glagaharjo. Wih, semangat Pak Wanto, Kakak Wanto.